Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Rian Antono dan kita akan melihat seperti apa sebetulnya sidang replik yang merupakan jawaban penuntut umum atas pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya yang menjerat Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berikut ini. Negara Dr. Ahmad Reddy SHMH yang menyatakan di dalam persidangan dalam konteks hukum administrasi negara, penyalahgunaan kewenangan disebabkan adanya kesalahan administrasi. Kesalahan administrasi dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan administrasi murni dan kesalahan administrasi berbasis pidana. Kesalahan administrasi murni ada 3 kriteria, yaitu 1. Kesalahan bersifat kelalaian, tidak dalam rangka menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi. 3. Apabila terjadi kerugian keuangan negara, maka mekanisme adalah melalui APIP. Sedangkan kesalahan administrasi negara berdimensi pidana memiliki kriteria diantaranya 1. Dengan kewenangan yang dimilikinya, pejabat tersebut sengaja membuat sebuah kesalahan dalam mengambil keputusan atau kebijakannya. 2. Tujuan dalam rangka menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 3. Mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Kesalahan administrasi negara berdimensi pidana dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Ahli pidana Profesor Supaji Ahmad di persidangan menyatakan bahwa yang dimaksud oleh spesialitas sistematis dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Ketika ada suatu perundang-undangan yang sederajat, apabila ada yang lebih khusus, maka diberlakukan yang lebih khusus. Kaitan adanya tipikor dalam pasal 603 KUHP sudah mengatur seperti itu. Karena itu sifatnya extraordinary, perlu penegakan yang lebih khusus. Dalam hal ini diberlakukan yang lebih berat pidananya. Dalam hal ini yang diberlakukan tindak pidana korupsi. Salah satu kepentingan utama yang harus dijaga oleh rezim hukum pidana adalah terciptanya ketertiban umum. Sehingga ajaran hukum pidana mengenal doktrin otonomi hukum pidana material yang diperkenalkan oleh Profesor Demersman. Doktrin ini menunjukkan hukum pidana dapat memberikan makna atau pengertian yang berbeda terkait suatu istilah atau terminologi. Dalam konteks ini, meskipun penyalahgunaan wewenang diatur dalam hukum administrasi, namun hukum pidana dapat mengambil alih pengertian menyalahgunakan wewenang. Sehingga tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yang mencabut sifat lex specialis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila tafsir penasihat hukum diikuti, maka setiap pejabat akan merasa dirinya kebal dari pemidanaan cukup dengan berlindung di balik dalih kebijakan yang justru menjadi modus operandi dalam melakukan tindak pidana korupsi. Suatu akibat yang senyata-nyata bertentangan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi dan rasa keadilan masyarakat. Jawaban atas dalil tiadanya konflik kepentingan dan surat kuasa irrevocable, bahwa penasihat hukum mendalilkan terdakwa tidak memiliki konflik kepentingan dengan Google karena hanya memegang saham minoritas dan telah memberikan surat kuasa mutlak yang tidak dapat ditarik kembali tertanggal 20 Oktober 2019 sebagai bentuk mitigasi konflik kepentingan. Terhadap dalil tersebut, penuntut umum mengajukan suatu pertanyaan mendasar yang meruntuhkan seluruh konstruksi pembelaan. Apabila terdakwa benar-benar berkehendak memutus konflik kepentingan secara tuntas, mengapa terdakwa hanya mengkuasakan hak suara atas sahamnya dan tidak menjual atau melepaskan saham, bahkan terdakwa tetap menerima manfaat maupun keuntungan ekonomis dari PT Akap yang saat ini bernama PT Goto Gojek Tokopedia Tbk maupun PT Gojek Indonesia. Bahwa jawaban atas pertanyaan ini telah diberikan oleh terdakwa sendiri di persidangan, yaitu bahwa terdakwa sengaja tidak menjual sahamnya karena masih ingin menikmati dan mengembangkan bisnis Gojek. Pengakuan ini bersifat menentukan, sebab dengan tetap mempertahankan kepemilikan saham, justru demi menikmati keuntungan ekonomisnya, maka kepentingan ekonomi terdakwa atas perusahaan yang berafiliasi dengan Google sama sekali tidak pernah terputus. Ia hanya disamarkan di balik selembar surat kuasa. Dengan demikian, surat kuasa irrevocable tersebut bukanlah instrumen untuk memutus konflik kepentingan, melainkan instrumen untuk menyembunyikan kendali sembari tetap memetik manfaat ekonomi. Meskipun telah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terdakwa tetap menjadi pengendali terselubung dari PT Akap maupun PT Gojek Indonesia melalui mekanisme kuasa kepada Andre Sulistyo dan Kevin Brian Alwi untuk mewakili hak suara terdakwa. Akan tetapi mereka harus tetap berada dalam kendali terdakwa karena wajib melapor dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa atas setiap aksi korporasi yang dilakukannya, supaya terdakwa tetap menerima manfaat dan keuntungan ekonomis dari PT Akap dan PT Gojek Indonesia.
bahwa secara hukum korporasi, keadaan demikian dikenal sebagai directing mind, yaitu seseorang yang secara formal tampak melepaskan jabatan, namun secara substantif tetap sebagai atau tetap menjadi pengendali yang sesungguhnya. Fakta ini telah terungkap di persidangan melalui keterangan yang dibawa sumpah oleh saksi Andre Sulistyo dan saksi Kevin Brian Alwi yang menerangkan bahwa dalam menentukan nilai saham bagi investor baru, mereka tetap melaporkan dan meminta persetujuan terdakwa selaku pemegang saham founder yang memiliki hak untuk menyetujui atau menolak. Keterangan ini diperkuat pula oleh ahli hukum bisnis, korporasi, dan pasar modal Profesor Nindyo Pramono yang menjelaskan teori identifikasi guna menemukan organ atau pejabat senior yang menjadi directing mind suatu korporasi. Maka dalil hanya pemegang saham minoritas tanpa kendali adalah pemutarbalikan fakta yang harus ditolak. Bahwa adapun dalil terdakwa bukan beneficial owner karena penetapannya merupakan kewajiban korporasi berdasarkan Permen Kumham nomor 21 tahun 2019 justru semakin memperkuat tuntutan bahwa penunjukan Andre Sulistyo dan Kevin Brian Alwi sebagai beneficial owner dilakukan untuk kepentingan terdakwa selaku pemegang saham founder. Sehingga kedua orang itu pada hakikatnya bertindak sebagai nomine yang menjalankan kehendak terdakwa, bukan pihak yang menggantikan kedudukan dan kepentingan terdakwa. Jawaban atas dalil pergantian pejabat melalui lelang jabatan oleh panitia seleksi, bahwa penasihat hukum mendalilkan penggantian pejabat struktural dilakukan melalui mekanisme lelang jabatan oleh panitia seleksi berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sehingga bukan merupakan perbuatan terdakwa, bahwa dalil tersebut menyesatkan karena bertentangan dengan fakta persidangan. Oleh karena itu dalil tersebut sudah sepatutnya ditolak dengan 3 alasan. Pertama, Pansel hanyalah panitia pelaksana yang bertugas menyaring dan menyiapkan 3 nama kandidat terbaik untuk tiap jabatan. Sedangkan yang memilih dan menetapkan suatu nama dari ketiga kandidat tersebut tetaplah menteri selaku pejabat pembina kepegawaian. Pansel sama sekali tidak memiliki kewenangan memutus, ia hanya menyodorkan pilihan. Maka penetapan Sri Wahyuningsih menggantikan Hamim sebagai Direktur SD dan Mulyatsyah menggantikan Poppy Dewi Puspitawati sebagai Direktur SMP sebagaimana keputusan Menteri tertanggal 2 Juni 2020 adalah keputusan terdakwa sendiri, bukan keputusan Pansel. Kedua, terhadap jabatan eselon 2 sekalipun, seorang menteri wajib mengetahui dan menyetujui siapa yang menduduki jabatan strategis di kementeriannya. Terlebih jabatan yang membawahi langsung pelaksanaan program digitalisasi pendidikan yang merupakan program unggulan di Kemendikbud adalah bertentangan dengan akal sehat birokrasi apabila seorang menteri mengaku tidak mengetahui pergantian direktur di lingkungannya sendiri. Kebiasaan terdakwa yang selalu melempar tanggung jawab pengangkatan jabatan pada Sekretaris Jenderal tidak dapat dibenarkan, sebab Sekretaris Jenderal hanya menjalankan fungsi administrasi kepegawaian, sedangkan kewenangan dan tanggung jawab penetapan tetap melekat pada Menteri sesuai pasal 8 ayat 2 junto pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum terdakwa menjabat sebagai menteri, terdakwa telah merencanakan untuk menggantikan peran strategis yang dimiliki pejabat di Ditjen Paudasman dengan orang-orang eksternal diantaranya Juristan dan Fiona Handayani, dengan cara terdakwa membuat 2 grup WhatsApp yaitu Education Council dan grup WhatsApp Mas Menteri Kortim yang beranggotakan teman-temannya diantaranya Juristan, Najila Shihab, dan Fiona Handayani dari Yayasan PSPK yang membicarakan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud. Hal tersebut sesuai dengan fakta yang diperoleh dari alat bukti berupa bukti elektronik pada percakapan WhatsApp di grup WhatsApp Mas Menteri Kortim pada tanggal 19 September 2019 sebelum terdakwa dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Terdakwa mengirimkan chat WhatsApp yang isinya menunjukkan niat dan rencana terdakwa untuk mengganti peran pejabat yang memiliki fungsi strategis di Kemendikbud dengan orang-orang luar yang dibawa oleh terdakwa, diantaranya Juristan dalam kurung DPO dan Fiona Handayani sebagaimana tertuang dalam replik ini. Selain itu, berdasarkan chat di grup WhatsApp Mas Menteri Kortim pada tanggal 6 November 2019, terdakwa bersama-sama dengan Juristan dan Fiona Handayani juga memiliki rencana diantaranya merubah anggaran program digitalisasi pendidikan dan perubahan platform teknologi di Kemendikbud. Padahal saat itu Juristan dan Fiona Handayani belum diangkat sebagai staf khusus menteri sebagai berikut sebagaimana tertuang dalam replik ini. Kemudian terdakwa mengimplementasikan niatnya tersebut
dengan cara pada tanggal 2 Januari 2020 terdakwa mengangkat Juristan dan Fiona Handayani sebagai staf khusus menteri yang diberikan kewenangan yang sangat luas melampaui kewenangan sebagai staf khusus menteri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana keterangan ahli hukum administrasi negara Dr. Ahmad Reddy yang menjelaskan bahwa secara hukum administrasi negara staf khusus diatur dalam Perpres nomor 68 tahun 2019 tentang organisasi kementerian negara, di mana tugas SKM sebagaimana pasal 68 dan pasal 69 adalah staf khusus menteri mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri terhadap hal khusus yang tidak diurusi oleh pejabat definitif. Staf khusus menteri tidak memiliki kewenangan untuk membuat sebuah keputusan atau kebijakan. Akan tetapi staf khusus terdakwa memberikan terdakwa memberikan kewenangan yang melampaui sebagai staf khusus menteri kepada Juristan dan Fiona Handayani untuk bertindak sebagai perpanjangan perintah atau arahan terdakwa di Kemendikbud dalam hal pemerintahan, regulasi, keuangan, dan kepegawaian. Selain itu, terdakwa seringkali menyampaikan kepada pejabat eselon 2, eselon 1 dan eselon 2 di Kemendikbud bahwa apa yang dikatakan Juristan dan Fiona adalah kata-kata saya. Hal itu membuat pejabat maupun staf yang ada di Kemendikbud takut pada Juristan dan Fiona Handayani yang seolah-olah bertindak sebagai the real menteri. Terdakwa bersama-sama dengan Juristan dan Fiona Handayani melakukan pembahasan program legislasi pendidikan maupun perubahan anggarannya di grup WhatsApp Mas Menteri Kortim, serta terdakwa juga dengan sengaja merekrut Ibrahim Arif alias Ibam sebagai konsultan teknologi yang memiliki keahlian di bidang teknologi sebagai perpanjangan kepentingan terdakwa Nadiem Anwar Makarim dalam mengusung program digitalisasi pendidikan. Di antaranya pengadaan Chromebook tidak sesuai dengan identifikasi kebutuhan karena Chromebook sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan aplikasi pendidikan yang berjalan, serta tidak didukung dengan kemampuan guru dan siswa dalam penggunanya, sehingga tidak dapat mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan kurikulum 3T, dan tidak mendukung percepatan wajib belajar 12 tahun. Karena terdakwa tetap memutuskan pengadaan Chromebook disebabkan konflik kepentingan hubungan bisnis antara terdakwa melalui PT Akap dengan Google yang jalan sejak lama. Bahkan terdakwa melibatkan Juristan, Ibrahim Arif, dan Fiona Handayani sebagai shadow organization untuk menjadi penghubung dengan Google, selanjutnya mengintervensi tim teknis Kemendikbud dan pejabat Dijen Paudasmen agar menggunakan Chromebook sehingga menguntungkan Google dan memberikan keuntungan finansial kembali pada terdakwa melalui PT Akap. Bahkan kebijakan terdakwa tersebut tanpa melibatkan pejabat teknis eselon 1 maupun eselon 2 yang memahami kondisi maupun kebutuhan pendidikan di sekolah, serta terdakwa mengabaikan masukan tim teknis maupun Pustekom yang mengingatkan Chromebook pernah gagal di Kemendikbud tahun 2018 dan 2019. Fakta tersebut semakin menunjukkan bahwa terdakwa tidak melaksanakan amanat sebagaimana dalam pasal 8 ayat 2 junto pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pasal 2 angka 3 junto pasal 3 junto pasal 5 angka 4 junto pasal 5 angka 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan pasal 4 ayat 1 huruf A junto pasal 8 junto pasal 5 huruf C, pasal 42 ayat 1 junto pasal 43 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 30 tahun 2017 tentang administrasi pemerintah maupun rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana dituangkan dalam peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. Ketiga, motif penggantian pejabat eselon 2 di Dijen Paudasmen itu sendiri telah terungkap di persidangan, yaitu bahwa Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati diganti justru karena keduanya berbeda pendapat dan menolak mengarahkan kajian teknis pada satu produk yang lisensinya dimiliki oleh Google, yaitu sistem operasi Chrome OS sesuai dengan kemauan terdakwa. Penggantian keduanya dengan pejabat yang bersedia menandatangani petunjuk teknis pengadaan Chromebook telah membuktikan adanya kesengajaan terarah dari terdakwa untuk memuluskan kebijakan yang telah ditetapkannya. Inilah wujud nyata bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Dilanjutkan oleh rekan penuntut umum. Poin 5. Jawaban atas dalil pemaknaan ulang persetujuan go ahead with Chromebook tanggal 6 Mei tahun 2020.
bahwa penasihat hukum berupaya menafsirkan sendiri makna persetujuan go ahead with Chromebook seolah-olah hanya ditujukan pada rekomendasi kombinasi 14 unit Chromebook dan 1 unit Windows dan bukan keputusan pengadaan berbasis Chrome OS, serta mendalilkan keputusan final baru diambil pada rapat tanggal 27 Mei tahun 2020 oleh Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati yang senyatanya tidak sesuai fakta persidangan. Bahwa dalil tersebut terbantahkan oleh keterangan saksi Hamid Muhammad saksi Toto Suprayitno yang mengikuti rapat Zoom tertutup dan tidak lazim pada tanggal 6 Mei 2020 bahwa terdakwa menyatakan secara tegas go ahead with Chromebook. Fakta ini diperkuat berdasarkan dokumen notulen rapat tanggal 27 Mei tahun 2020 yang dipimpin Hamid Muhammad dengan pernyataan sesuai arahan Mas Menteri ada pergeseran platform dari Windows ke Chrome OS yang saat itu tidak dibantah oleh Tan dan Fiona Yani yang juga hadir dalam rapat tersebut. Dengan demikian, perubahan komposisi pada 27 Mei 2020 bukanlah keputusan mandiri tim teknis, melainkan pelaksanaan arahan terdakwa sejak tanggal 6 Mei 2020 yang sudah memutuskan pengadaan Chromebook pada pengadaan TIK program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa terlebih lagi pengarahan sistem operasi Chrome OS bukan bermula pada tanggal 6 Mei 2020, melainkan sejak rapat Zoom meeting pada tanggal 17 April tahun 2020. Ibrahim Arif alias Ibam hanya mempresentasikan produk Google yaitu Chromebook dengan sistem operasi Chrome OS kepada pejabat Ditjen Poditasmen karena secara aktif menjadi titik penghubung dan negosiator antara prinsipal Google dengan jajaran kementerian. Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan perintah terdakwa bersama-sama dengan Yuristan sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan orang-orang dari Google, diantaranya Scott Beyman, Colin Merson, Cesar Sengupta, dan Gani Samudra Muharyono yang telah mencapai kesepakatan dengan Google serta telah memperoleh spesifikasi teknis produk Google yaitu Chromebook dan sistem operasi Chrome OS. Kemudian pada rapat Zoom meeting pada tanggal 22 April 2020 ketika tim Poditasmen mengusulkan sistem operasi Windows yang sesuai dengan identifikasi kebutuhan pendidikan di Indonesia dengan mempertimbangkan ketersediaan jaringan internet dan aplikasi yang sudah existing yaitu UNBK dan Dapodik maupun Dapodik, namun Juristan selaku SKM menegaskan bahwa Chrome OS adalah arahan Mas Menteri, panggilan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Hingga para peserta berhenti membantah. Adapun pertanyaan terdakwa why some and not all PC yang selalu dibanggakan dalam pledoi justru membuktikan terdakwa memiliki keterlibatan aktif mengarahkan substansi pilihan teknis, bukan menerima paparan secara pasif sebagaimana dalilkan. Poin ke-6, jawaban atas dalil pengalihan tanggung jawab melalui delegasi kepada KPA dan PPK. Bahwa penasihat hukum mendalilkan seluruh kewenangan teknis pengadaan telah didelegasikan kepada KPA dan PPK. Sehingga pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Bahwa dalil ini merupakan bentuk pencampuраdukan rezim pertanggungjawaban administrasi dengan pertanggungjawaban pidana. Delegasi administrasi tanggung jawab jabatan atas keabsahan tindakan administratif, namun tidak pernah menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan nyata seseorang. Perbuatan terdakwa yang dipersoalkan adalah adanya kesepakatan terdakwa dengan Google dalam menentukan spesifikasi teknis Chromebook dalam pengadaan TIK program digitalisasi pendidikan. Kemudian terdakwa mengarahkan sistem operasi Chrome OS kepada tim teknis melalui Juristan dan Ibrahim Arif. Mengganti pejabat yang membantah pengadaan Chromebook, menggeser anggaran program digitalisasi pendidikan dari SMA ke SD dan SP pada rapat 1 Juli tahun 2020 tanpa kajian dan analisa kebutuhan, serta menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 yang mengunci spesifikasi teknis sistem operasi Chrome OS yang dilatar belakangi konflik kepentingan bisnis terdakwa dengan Google, sehingga seluruhnya adalah kewenangan dan kesempatan asli terdakwa selaku menteri dan sama sekali bukan kewenangan yang didelegasikan kepada KPA dan maupun kepada PPK. Bahwa terdakwa berupaya mengorbankan kesalahan kepada bawahannya yaitu para direktur SD, SMP, dan SMA. Maka pada tanggal 24 Februari 2020, terdakwa menandatangani Permendikbud nomor 11 tahun 2020 yang mengatur mengenai DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2020 yang dalam lampirannya pengadaan TIK laptop hanya
hanya memuat tingkat pendidikan SKB dan PKBM saja, yaitu menggunakan sistem operasi Windows, sedangkan untuk SD, SMP, dan SMA diarahkan oleh terdakwa melalui Juris Tanton Fiona Handayani agar dibuat dan ditandatangani oleh direktur terkait, yaitu Sri Wahyuningsi serta direktur SD Mulyatsa selaku direktur SMP, yang membuat petunjuk pelaksanaan Juklak yang isinya pengadaan TIK laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome OS, sedangkan membuat kebijakan teknis dalam kegiatan pengadaan menggunakan daksik reguler skala nasional merupakan kewenangan terdakwa selaku menteri. Hal tersebut sebagai percakapan melalui WhatsApp antara Juris Tanton Fiona Handayani pada tanggal 14 Mei 2020 membahas apabila keputusan arahan di dokumen review kajian teknis yang sudah mengarah kepada Chromebook dengan sistem operasi Chrome OS menyebutkan arahan terdakwa, maka akan membahayakan Mas Menteri atau terdakwa sendiri, sebagaimana chat WhatsApp di grup Kementerian Ex-Wartek sebagai berikut, sebagaimana tertuang dalam replik ini dan tidak akan kami bacakan lagi, bahwa sejak tanggal 6 Mei tahun 2020 telah jelas bahwa terdakwa yang memutuskan pengadaan Chromebook, namun terdakwa berupaya mengorbankan dan menjebak bawahannya, yaitu Sri Wahyuningsi selaku direktur SD maupun Mulyatsa selaku direktur SMP, supaya membuat dan menandatangani petunjuk pelaksanaan atau Juklak yang isinya pengadaan TIK laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome OS. Justru pada wilayah inilah pertanggungjawaban terdakwa berdiri tegak dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Poin ketujuh, jawaban atas dalil uang 809,6 miliar dan peningkatan harta 4,8 triliun. Bahwa penasihat hukum mendalilkan uang sebesar 809 miliar hanyalah aksi korporasi yang dikembalikan pada hari yang sama sebagai pelunasan utang, sehingga tidak ada uang mengalir ke rekening pribadi terdakwa, bahwa justru fakta perpindahan uang dalam tempo 1 hari itulah yang menunjukkan adanya kejanggalan transaksi tersebut. Suatu transaksi senilai ratusan miliar rupiah yang masuk dan keluar dalam hitungan jam kepada perusahaan pasif tanpa tujuan bisnis yang nyata adalah ciri khas transaksi yang disamarkan. Sebagaimana keterangan ahli perpajakan Dr. Medi Jati dengan doktrin substance over form. Suatu transaksi harus dinilai dari substansi ekonominya dan bukan dari bentuk formalnya. Transaksi yang tidak memiliki business purpose yang nyata dan hanya menjadi sarana atau device untuk menyamarkannya sebenarnya haruslah dikesampingkan bentuk formalnya. Bahwa yang semakin menunjukkan kejanggalan atas transaksi adalah untuk dapat menerima aliran dana tersebut, PT Gojek Indonesia yang sejak didirikan tahun 2010 hanya beraset 100 juta rupiah, terlebih dahulu diubah statusnya dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing atas perintah dan persetujuan terdakwa, lalu setelah dana masuk dikembalikan lagi statusnya menjadi PMDN. Rangkaian mengembalikan status perusahaan ini merupakan petunjuk kesengajaan yang tidak terbantahkan bahwa transaksi tersebut sengaja dirancang untuk menyalurkan keuntungan kepada terdakwa. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih yang Pemirsa, baru saja kita menyaksikan sidang replik terkait dengan pengadaan dan juga kasus pengadaan Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim. Dan kita melihat memang sebelumnya jaksa penuntut umum ini memberikan bantahan keras terhadap nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh Nadiem beberapa waktu lalu. Dan hasil ini sendiri terkait dengan JPU yang menegaskan bahwa proses hukum di ini murni penegakan hukum dan bebas dari kepentingan politik. Demikian Anda menyaksikan Breaking News. Kita kembali ke program kami lainnya.